Dia tidak pernah takut dingin sejak dia masih kecil dan tidak pernah masuk angin. Perasaan dingin sangat aneh baginya. Namun, dia benar-benar merasa kedinginan sekarang. Perubahan fisik yang halus ini membuat pikirannya waspada sebagai seorang dokter. Racun bunga mandala merupakan racun paling ampuh di dunia. Dia mengandalkan darah yang menyerang untuk menguji racun, dan tubuh tidak dapat mengimbangi racun pada saat itu. Sekarang dia benar-benar merasa kedinginan. Dia tidak tahu apakah racun bunga mandala telah mengikis kekebalan tubuhnya. Dia harus menjalani tes darah besok. Tes racun pertama gagal, dia harus segera melakukan obat pemurnian racun kedua. Tubuh Tuan Henry tidak bisa menunggu. Jika racun di tubuhnya tidak diserang, bagaimana dia bisa mengatasi racun bunga mandala yang kedua? Henry melihat gadis itu berdiri di bawah cahaya redup, memegang pakaian yang dia lepas di pelukannya, dan sedang memikirkan sesuatu. Henry bertanya, "Apa yang kamu pikirkan? Mau tahu pakaian dalamku ukuran apa yang saya pakai?" Amelia dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Dia melihat ke bawah, dan dia terus membawa celana dalam di tangannya. Amelia segera melemparkan semua pakaiannya ke dalam keranjang bambu, dan pada saat ini, dia mendengar suara dari kamar mandi. Suaranya membuat Amelia tersipu. Henry awalnya menggodanya, tetapi sekarang dia menatapnya dengan wajah memerah, sedikit malu dan sedikit berani, dengan melirik ketika dia ingin menolak. Henry melirik dengan mata berkabut dan mendarat di atasnya. "Nyonya Amelia, jangan merayuku, keluarlah." Amelia berbalik dan keluar, tetapi ketika dia sampai di pintu, langkah kakinya tiba-tiba berhenti dan dia mengulurkan tangan dan menutup pintu. Dia berbalik dan datang ke pintu kaca buram. Henry dengan cepat menarik handuk mandi dan mengikatnya ke pinggang. Dia membuka pintu kaca dan suaranya yang rendah terdengar agak kasar, "Nyonya Amelia, apa yang kamu inginkan? Lebih baik kamu mengatakan sesuatu. Jika kamu berani menggodaku dan melakukan lelucon, maka itu tergantung bagaimana aku melakukannya." Jantung Amelia berdebar-debar. Dia ingin memberinya rasa aman dan memberitahu dia bahwa jantungnya dan tubuh ini miliknya, jadi dia tidak perlu tergila-gila pada laki-laki lain. Amelia bertanya, "Tuan Henry, aku ingin menggosok punggungmu." Begitu suara itu jatuh, Henry mengulurkan tangan dan meraih tangan Amelia untuk menariknya masuk. Dan Amelia didorong ke dinding. Henry dengan dominan menjebaknya dalam pelukannya. Air hangat yang mengepul membuat Amelia merasakan hawa dingin menggulung jari-jarinya dengan nyaman. Rambut hitam panjangnya telah basah kuyup. Henry meletakkan tangan kanannya yang diperban di dinding, memegangi wajah mungilnya dengan tangannya dan bertanya dengan suara rendah, "Mengapa kamu memperlakukanku dengan baik hari ini? Kecuali dia belum berhubungan dengan wanita lain. Dia tidak tahu apakah wanita lain seperti dia, cerdas, lembut dan berperilaku baik. Setiap kali dia ragu-ragu karena penyakitnya, dia selalu mengambil langkah tegas ke depan, mencondongkan tubuh lebih dekat dan lebih dekat dengannya." Amelia sangat gugup, tubuhnya menempel kuat ke dinding, dia tidak berani bergerak atau melihat sekeliling. Dia berkata, "Usi berkata sebelumnya antara suami dan istri pertarungan yang sempurna harus diakhiri dengan yang baik." Henry mengerutkan bibir tipisnya, dan tertawa sangat bahagia dan berkata, "Sahabatmu telah mengajarimu sesuatu yang benar." Amelia perlahan mengangkat tangan dan mendarat di pinggangnya yang halus, menyentuh perut six-pack miliknya yang berharga, dan kemudian dengan lembut memeluknya. Henry bertanya, "Apakah itu memenuhi persyaratanmu untuk menemukan seorang pria? Apakah kamu puas?" Elena tahu bahwa dia mengolok-oloknya, karena dia pernah mendengar dia dan Usi mengobrol di Green Garden sebelumnya, dan dia berkata tanpa rasa malu bahwa dia akan mencari pria dengan otot perut six-pack di masa depan. "Ah, puas." Amelia menutup wajahnya yang memerah ke dalam pelukannya karena malu, tetapi dia menambahkan kata dengan lembut, "Aku sangat menyukaimu."
Henry berkata, "Nyonya Amelia, kenapa mulutmu manis sekali?" Amelia mau pingsan karena ciumannya, dan rona merah di wajahnya. Segera, tubuh Henry yang tinggi dan berat menekannya ke dinding. Dia berkata, "Amelia, aku akan membiarkanmu tumbuh lebih lama." Amelia merasakan kepedulian dan penghargaannya, dan hatinya manis seolah-olah dia telah menyeka lapisan madu, dan tangan kecilnya memeluknya erat. "Tuan Henry, kamu tampaknya keberatan aku bersama bibimu dan Bisma. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku?" Pada saat ini, Amelia merasakan otot pria itu menegang dengan cepat, dan dia mengubah kata-katanya, "Jika kamu tidak ingin mengatakan apa-apa, lupakan saja." Henry menjawab, "Faktanya, tidak ada yang salah. Aku tidak memiliki banyak perasaan dengan mereka. Setelah ibuku melompat ke laut, aku secara emosional tidak stabil. Hari itu adalah pemakaman ibuku. Karena tidak bisa ditemukan, ada kecelakaan hari itu, ibuku terbakar. Ketika aku melihatnya, hanya abu yang tersisa. Aku sangat marah dan tidak bisa mengendalikan diri. Aku juga melukai beberapa orang. Saat itu, kejadiannya cukup serius. Rumah sakit merawatku dan memberi diagnosisku terkena gangguan mental." Henry menutupi matanya yang merah menangis. Luka berdarah di masa lalu terbuka lagi, dan dia masih merasa kesakitan. Pada saat ini, sepasang tangan memeluknya. Amelia berjinjit dan mencium wajah tampan Henry dan berkata, "Tuan Henry, jangan katakan itu, semuanya sudah berakhir. Sekarang kamu bukan orang yang kesepian lagi, aku akan selalu bersamamu." Henry berkata lagi, "Amelia, aku akan bercerita kepadamu. Sebelum aku bertemu kamu, aku memiliki masa lalu yang mencekam. Itu adalah waktu yang paling memalukan dalam hidupku. Bibiku, Bisma semuanya adalah saksi saat itu, dan orang-orang akan tumbuh perlahan. Ketika kamu begitu kuat sehingga kamu memiliki baju besi, mereka tidak akan pernah bisa menyakitimu lagi. Sekarang aku tidak peduli dengan visi siapapun, tapi kamu sendiri. Aku tidak ingin kamu tahu masa laluku, jadi aku tidak bisa membiarkanmu dekat dengan Bibi atau Bisma. Amelia, aku sudah mengaku padamu, jika ada di antara mereka yang menyebutkan masa laluku padamu di masa depan, abaikan saja, berbalik dan pergilah, oke?" Mata putih Amelia tiba-tiba memerah, kematian ibunya telah merangsang emosinya. Namun, sebuah kecelakaan terjadi di pemakaman, yang benar-benar menghancurkan Henry, dan mereka dengan sengaja membuatnya marah. Dia melukai seseorang, jadi dia diberi label stigma oleh rumah sakit dengan diagnosis gangguan jiwa. Siapa yang merencanakan semua ini? Saat itu, Pak Henry masih remaja, masih belum bisa apa-apa. Dia tidak ingin mengatakan apa yang terjadi nanti, karena pada masa waktu itu adalah waktu yang paling buruk dan menyakitkan dalam hidupnya, dan dia tidak ingin dia tahu. Amelia mengangguk dengan penuh semangat, "Oke, Aki berjanji, tidak peduli apa yang mereka katakan kepadaku, aku tidak akan mendengarkannya. Aki hanya mendengarkan apa yang kamu katakan kepadaku." Henry sudah merasakan antusiasmenya. Dia belum pernah begitu proaktif sebelumnya. Luka berdarah dengan cepat terlupakan karena antusiasmenya. Dia merasa bahwa dia terlempar ke udara dari ruang bawah tanah yang dingin. Dia merasa bahagia, bersemangat, dan menginginkan lebih banyak kehangatan. "Amelia, aku mencintaimu," Henry berkata padanya dengan mata penuh keseriusan. Keduanya kembali ke tempat tidur. Amelia bersandar di pelukan Henry seperti kucing. Dia ingat sebuah pertanyaan, "Tuan Henry, kenapa kamu datang ke lembaga penelitian hari ini, dan memukul Bisma? Apakah itu suatu kebetulan?" Tangan Henry mengelus rambut hitam lembutnya, lalu menyerahkan ponselnya. "Aku berada di luar lembaga penelitian dan aku ingin menjemputmu pulang. Tetapi, Rena baru saja mengirimiku pesan, jadi aku langsung masuk."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.